Pernah nggak sih ngerasa gini? Udah berhasil nih beli saham yang diincar, tapi malah bingung sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering kali jauh lebih susah itu, kapan waktu yang paling pas buat jual? Lo udah riset, udah yakin, dan akhirnya klik beli. Tapi abis itu muncul kebingungan baru. Kapan gua harus jual ya? Nah, ini tuh keputusan yang sering banget bikin kita ragu dan malah jadi overthinking. Tapi tenang, menurut gue ada 4 waktu terbaik buat jual saham. Gue bakal jelasin satu persatu supaya keraguan lo itu bisa berubah jadi keputusan yang mantap. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke alasan pertama dan yang paling fundamental. Jual saat lo nggak punya alasan yang jelas kenapa lo beli saham itu dari awal. Coba deh, sekarang jawab 2 pertanyaan krusial ini. Satu, kenapa sih gue beli saham ini? Dan yang kedua, kenapa gue beli di harga ini? Kalau lo nggak bisa jawab, wah, itu pertanda kuat posisi lo itu cuma ikut-ikutan, bukan strategi. Jujur aja ya, gue dulu juga sering banget kayak gitu. Beli saham ya beli aja, nggak tahu alasannya apa. Solusinya apa dong? Bikin jurnal investasi. Ini alat yang ampuh banget buat disiplin. Jadi sebelum beli, tulis dulu jawaban buat 2 pertanyaan tadi. Kalau untuk saham yang lo pegang sekarang lo nggak bisa jawab, saran gue mending jual dulu deh. Simpan dananya, baru masuk lagi kalau udah punya jurnal sendiri. Lanjut ke alasan kedua. Jual saat saham lo udah mencapai target harga atau nilai wajarnya. Gampangnya, misi lo udah selesai. Kita pakai contoh nyata ya, biar kebayang. Misal berdasarkan analisa lo beli saham BCA di harga 7.000. Di jurnal investasi lo udah tertulis nih, ini harga yang bagus karena lo perkirakan ada potensi pertumbuhan ke depan sampai ke harga wajarnya. Nah, 2 tahun kemudian, beneran kejadian. Prediksi lo jadi kenyataan. Sahamnya menyentuh target harga lo di 10.000. Ya udah, tesis investasi awal lo udah terpenuhi. Ini saatnya buat take profit dengan tenang. Dan lihat deh hasilnya, lo nggak cuma dapat capital gain 42%, tapi kalau ditambah dividen selama 2 tahun itu, total keuntungan lo bisa nyampe hampir 49%. Ini bukti kalau strategi yang dieksekusi dengan baik, itu hasilnya nyata. Oke, alasan ketiga ini soal manajemen risiko. Jual saat jaring pengaman lo aktif. Ini penting banget buat ngelindungin modal lo kalau analisa lo ternyata salah. Soalnya gini, sehebat apapun analisa kita, pasar itu nggak ada yang bisa nebak. Makanya kita butuh yang namanya stop loss. Ini tuh alat krusial buat membatasi kerugian. Jadi lo tentuin aja harga di mana lo mengaku kalah dan keluar dari posisi itu biar nggak rugi lebih dalam. Nah, ada lagi nih yang lebih canggih, namanya trailing stop loss. Anggap aja ini jaring pengaman yang levelnya ikut naik seiring harga saham naik. Jadi tujuannya apa? Buat ngunci keuntungan yang udah lo dapat. Jadi, bedanya apa? Stop loss yang biasa itu patokannya harga mati. Tujuannya buat batasi rugi. Nah, kalau trailing stop loss, patokannya itu persentase turun dari harga puncak. Jadi, tujuannya bukan cuma batasi rugi, tapi juga buat ngelindungin profit. Oke, biar gampang, kita lihat contohnya. Misal lo beli saham BKRSO di harga 1.000. Ternyata harganya terbang sampai 1.900. Mantap kan? Tapi pasar kan suka gitu, tiba-tiba berbalik arah. Nah, begitu harganya turun 40% dari puncaknya, yaitu ke level 1.140, trailing stop lo langsung aktif. Sistem otomatis ngejual, dan lo berhasil ngamanin keuntungan 14%. Lumayan kan? Mending untung segitu daripada akhirnya malah jadi rugi gara-gara berharap harga bakal balik lagi, ya nggak? Jadi, kenapa ini penting banget? 1, buat batasi rugi. 2, buat melindungi profit. Dan yang paling penting, ini menghilangkan emosi dari pengambilan keputusan. Nggak ada lagi drama berharap harga bakal balik naik. Biarin sistem yang ambil keputusan secara rasional. Alasan keempat dan terakhir, jual untuk pindah ke peluang yang lebih bagus. Ini soal berpikir strategis dengan modal yang lo punya. Anggap aja gini, uang lo itu harus selalu bekerja di tempat yang paling potensial. Jadi, sangat rasional kalau lo jual saham yang lo pegang sekarang, bahkan kalau lagi rugi dikit, kalau lo nemu saham lain yang prospeknya jauh lebih bagus. Gue pribadi nggak ragu buat jual saham yang lagi rugi 20% sekalipun. Kalau gue lihat, ada kesempatan lain di mana uang itu bisa bekerja lebih keras. Oke, kita sampai di kesimpulan. Penting banget nih buat mengubah cara pandang kita soal menjual. Ingat ya, menjual itu bukan berarti gagal. Justru, itu adalah bagian dari strategi. Jadi kita rangkum ya, ini 4 waktu terbaik buat jual. Pertama, saat lo nggak tahu alasan beli saham itu. Kedua, saat target harga lo tercapai. Ketiga, saat stop loss lo kena.
Dan keempat, saat ada peluang lain yang lebih baik muncul. Pegang 4 hal ini, dan lo bisa jadi investor yang jauh lebih tenang dan rasional. Dan gue mau tutup dengan ini. Setiap kali lo beli atau jual, pastikan lo punya alasan yang jelas. Dengan begitu, lo mengubah tindakan menjual dari yang tadinya cuma reaksi emosional menjadi bagian inti dari strategi investasi lo yang disiplin dan cerdas.